Ini sesuatu yang harus kita perhatikan, karena kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudu, nanti akan tergelincir masuk neraka. Nah, ini jadi perhatian buat kita untuk menyempurnakan wudu kita. Wajah ketika kita basuh harus betul-betul kita perhatikan, Pak. Tangan ketika basuh harus betul-betul sempurna. Kemudian kepala juga, kaki. Yang penting yang rumpun-rumpunnya saja itu kita bereskan, kita sempurnakan. Hadirin yang dimuliakan Allah, di dalam Sahih Bukhari ada sebuah kisah. Satu ketika Rasul dan para sahabatnya melakukan perjalanan. Kemudian setibanya waktu asar, mereka pun beristirahat karena akan melaksanakan sholat. Dan ketika itu para sahabat berebut untuk mengambil air wudhu. Mereka berwudhu dengan tergesa-gesa sampai akhirnya bagian tumit mereka itu tidak terbasuh air wudhu. Jadi wudhunya itu tidak sempurna. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak tersentuh air wudhu, karena nanti akan tergelincir dan masuk neraka lewat jembatan Siratal Mustaqim nanti di akhirat, Pak. Selangkah dua langkah lagi mau sampai, tapi karena wudhunya nggak benar, maka akhirnya tergelincir, jatuh masuk ke dalam api neraka. Nah, maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, ini sesuatu yang perlu kita perhatikan, Pak. Ketika kita wudhu, maka kita harus membasuh seluruh anggota wudhu kita dengan benar. Jangan sampai ada yang terlewat, karena kalau sampai terlewat wudhunya tidak sah. Kalau wudhunya tidak sah, berarti sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, maka seolah-olah tidak pernah sholat. Kalau tidak pernah sholat, maka wajar ketika melewati sirat nanti akan tergelincir dan masuk neraka. Ya, terutama itu, Pak. Bagian kaki, bagian tumit seperti yang disebutkan oleh Nabi, wailul lil aqabi minan nar. Ini biasanya bagian tumit. Tahu tumit, Pak, ya? Tumit ini bagian belakang kaki ini. Nah, ini banyak yang terlewat. Biasanya wudhunya kurang, pas bagian kaki, bagian depannya doang. Bagian belakangnya lupa untuk dibasuh. Nah, ini yang perlu jadi perhatian untuk kita. Begitu pula dengan jari-jari kaki kita harus kita selak-selak betul, ya. Jangan sampai air saja yang ngalir, tapi betul-betul kita selak pakai jari-jari tangan kita. Bagian bawahnya juga. Jangan lupa kukunya juga, Pak. Apalagi kalau yang kukunya panjang, ya. Nah, ini akhirnya biar masuk sedikit. Ini kan masih bagian bawah, ya. Di antara kuku-kuku itu air dimasukin. Kemudian juga rorong behel. Tahu rorong behel, Pak? Nah, itu rorong behel itu harus benar-benar benar-benar kena air, ya. Itu kalau tidak sakit. Tapi kalau rorong behelnya parah, misalkan sampai berdarah, nah ini kalau kuat ya nggak apa-apa paksain, Pak. Ya, kalau nggak kuat obatin. Itu sesuatu yang dimaklum tidak kena air, ya. Tapi kalau kuat wajib.
Kemudian bagian tangannya juga bagian siku. Ini jangan sampai terlewat. Maka disunahkan oleh para ulama ketika membasuh tangan itu dilebihkan, Pak. Jangan pas-pasan sampai siku, tapi lebihkan sedikit, ya, ke arah atas. Jadi basuh tangan itu sampai sini, Pak. Nah ini kan siku ya. Nah ini atasan dikit. Nah, atasan dikit. Jadi ketika membasuh tangan itu dilebihkan sedikit. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib. Sesuatu yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka dia wajib hukumnya. Nah ini wudu tidak sempurna, melainkan harus dilebihkan basuhan sedikit, Pak. Maka melebihkan basuhan itu hukumnya wajib. Begitu pula ketika membasuh kaki, batasan kaki apa? Mata kaki kan, tapi wajib dilebihkan sedikit. Ketika basuh wajah, Pak, ya, ini harus benar-benar diperhatikan agar air sampai kepada setiap permukaan kulit yang berada di wajah. Yang punya kumis, nah kumisnya di apa namanya? Iya, nah, kumisnya ya, biar air masuk ya. Yang jenggot juga, Pak. Ini yang jenggotnya tipis, ya, yang jenggotnya tipis, air kudu masuk ke kulit jenggotnya, ya. Beda sama yang jenggotnya tebal. Kalau yang jenggotnya tebal cukup bagian luarnya saja. Bagaimana definisi jenggot tipis dan jenggot tebal? Kata para ulama, apabila duduk di depannya sekira-kira jarak 1,5 meter, itu masih kelihatan kulit jenggotnya, berarti itu jenggotnya tipis, Pak. Ya, kita duduk berhadapan kira-kira ya 1 meter, 1,5 meter, itu kulit jenggot masih kelihatan, itu berarti jenggotnya tipis. Tapi kalau seandainya dengan posisi duduk seperti itu kulit jenggot sudah tidak terlihat, maka itu namanya jenggot tebal. Hukum jenggot tipis dan jenggot tebal beda. Hukum jenggot tipis air wajib masuk ke kulit jenggotnya. Tapi hukum jenggot tebal maka cukup bagian luarnya saja yang diusap, yang dibasuh, ya. Nah, kurang lebih seperti itu ya, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah. Nah, ini sesuatu yang harus kita perhatikan. Karena kata Nabi, wailul lil aqabi minan nar, celakalah bagi tumit-tumit yang tidak terbasuh air wudu, nanti akan tergelincir masuk neraka. Nah, ini jadi perhatian buat kita untuk menyempurnakan wudu kita. Wajah ketika kita basuh harus betul-betul kita perhatikan, Pak. Tangan ketika basuh harus betul-betul sempurna. Kemudian kepala juga kaki. Yang penting yang rumpun-rumpunnya saja itu kita bereskan, kita sempurnakan. Adapun yang sunnah-sunnahnya itu sunnah.